Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naila Laiden Nabian Adam, number C 11.2019.021109. So I'm from group Germany. So education is the process of facilitating learning or the acquisitioning of knowledge, skill, values, beliefs, and habits. Educational methods include teaching, training, storytelling, discussing, and directed research. Education frequently take place under the guidance of educator. However, learn can also educate themselves. Education can take place informal or informal setting, and any experience that has a formative on the way one thing feels or act may be considered educational. Sistem pendidikan Jerman. Jadi sistem pendidikan di Jerman berbeda dengan sistem pendidikan negara lain yang ada di Eropa, namun merupakan sistem pendidikan yang terbaik di Eropa dan salah satu yang terbaik di dunia. Sejak dulu, negeri Jerman terkenal unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ratusan universitas dan sekolah tinggi di Jerman pun jadi incaran mahasiswa dari seluruh dunia karena mutunya. Apalagi gelar dari institusi pendidikan di Jerman umumnya diakui secara internasional. Sedikit disclaimer, di Jerman semua anak berusia 6 tahun ke atas wajib mengikuti pendidikan sampai tingkat menengah. Di setiap area terdapat sekolah-sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah. Sekolah tersebut punya standar yang tinggi dan 100% gratis. Selanjutnya, ya itu saja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Nama saya Bagus Majid Abdillah. NIM adalah C11 2019 02101. Di sini saya ingin melanjutkan keterangan dari Mas Aceh tadi seputar pendidikan di Jerman. Oke, yang pertama tingkat pendidikan di Jerman ada 1, Kinderkrippe atau penitipan anak, child care, yaitu 2-3 tahun. Di Kinderkrippe ini perkembangan motorik maupun sosialisasi anak dikembangkan lewat cara melalui suara, warna, atau berbagai permainan menarik lainnya. Anak bermain permainan yang mendidik dan bermanfaat bagi perkembangan mereka. Kinderkrippe tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi para orang tua membayar dengan uang mereka sendiri secara mandiri. Dan untuk yang kedua, tingkatan selanjutnya ada kindergarten atau pre-primary school in English, yaitu dimulai dari 3-6 tahun usia anak, atau biasa yang kita kenal dengan taman kanak-kanak di Indonesia ini dimulai dari usia 3-6 tahun. Tidak ada pelajaran di TK. Jadi mereka murni hanya bermain saja atau mengembangkan motorik anak. Mereka hanya belajar membaca ataupun menulis. Anak-anak di kindergarten melakukan kegiatan seperti bermain di apa ini bacanya, saya tidak terlalu yakin ya, Spielplatz atau biasa disebut ayunan, naik sepeda ataupun main pasir, berseluncuran dan lain-lain. Lalu ada mewarnai, menggambar, membuat prakarya atau dalam bahasa Jermannya adalah Basteln, lalu berenang, berolahraga, belanja, ataupun membuat kue bersama teman-teman yang lain. Anak-anak bisa sekolah di TK full day atau setengah hari, tergantung kemauan orang tua.
TK full day mulai dari jam 8 hingga jam 4 sore. Untuk TK yang setengah hari, kelas pagi dari jam 8 sampai jam 1 siang atau kelas sore dari jam 1 sampai 5 sore, tergantung waktu yang dimiliki oleh orang tua masing-masing. Lalu tingkat yang ketiga ada primary school atau dalam bahasa Jerman adalah Grundschule. Merupakan sekolah dasar atau SD kalau di Indonesia. Terdiri dari kelas 1 hingga 4. Jika di Indonesia ada 1 sampai 6, di Jerman cuma 1 sampai 4. Yang bisa bersekolah di SD hanya anak-anak yang sudah berumur di atas 6 tahun. Jadi di bawahnya akan masuk ke kindergarten. Jika saat pelajaran baru umur anak baru 5 tahun, 10 bulan, tidak diperkenankan untuk melanjutkan ke SD. Nah, seperti keterangan tadi, anak tersebut tetap di TK atau masuk ke school kindergarten atau sekolah khusus sebelum masuk SD. Mungkin kalau di Indonesia ada persiapannya itu TKB mungkin ya. Lalu berbeda dengan Indonesia, kelulusan SD ke sekolah lanjutan tidak ada ujian khusus atau UN. Kalau di Indonesia kan pasti ada UN di setiap akhir tingkatan sekolah. Di sana tidak ada. Anak-anak hanya mengikuti ujian semester. Jika nilai bagus, bisa melanjutkan ke gymnasium. Kalau nilai sedang, bersekolah di real school atau Hauptschule. Jadi untuk mungkin tingkat SMP-nya ya, lanjutannya itu berbeda dengan Indonesia yang SD 1 sampai 6 tahun, lalu masuk SMP atau sederajat. Di sana digolongkan menjadi 2 atau 3. Kalau anak-anak itu berprestasi akan lanjutkan gymnasium. Kalau kurang berprestasi bisa memilih antara real school atau Hauptschule. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya biarkan teman saya yang melanjutkan. Terima kasih. So the next one is secondary school. There are 3 types of secondary school after graduating from grade school. First is Hauptschule is especially for children with problems. Children with special needs are less receive lesson. B real school is kind of a vocational school. After graduating the real school, the child proceeds to the desired Weiterbildung and work. Weiterbildung is a special school for a job. Children at real school are not prepared to go to college. C is gymnasium, a school for children who will later continue to college. Children attend school up to grade 12, then continue their education to higher education. Higher education. Higher education in Germany consists of 3. One is university. 2 is University of Applied Science. 4 is school. 3 is informal school. High school of arts, music, etc. I think that's all for us, sir, ma'am. Thank you.